Nah, ya. Eh, Selamat sore, bertemu kembali dengan saya Ahmad Zamroni di channel baru saya Easy Life. Memulai hal baru semacam ini memang tidak mudah, juga dengan Easy Life ini, dan terima kasih ada beberapa teman yang kemarin mengirim support lewat pesan singkat, eh, baik saran maupun kritikan. Sungguh itu sesuatu yang membesarkan hati saya. Oke, eh, kali ini kita akan berbincang dengan dua pembicara kita yang sudah hadir. Itu ada Mas Suprajaka yang ada di jauh sana, di Bogor Mas ya? Bogor. Bogor ya. Kemudian ada Mas Ical atau Amrizal Umarela yang ada di Yogyakarta. Sedikit saja saya kasih gambaran bahwa beliau ini keduanya mempraktekkan lah yang namanya homeschooling, punya pengalaman yang panjang tentang homeschooling ini. Jadi saya pikir saya di tempat yang tepat untuk bertanya-tanya ini karena pengalaman mereka yang panjang ini. Oke, Mas Suprajaka ini mungkin bisa cerita dulu Mas, apa ya sedikit kenapa kemudian mengapa ini menjadi menarik ketika orang mengapa sih gitu. Jadi awalnya semacam apa mungkin yang lebih personal begitu Mas. Silahkan Mas. Oh, ini ya pertama-tama nih ya, teman-teman semua ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Dan terima kasih ini diundang Mas Roni ini kayak durian runtuh ini. Mana coba multi talenta kayaknya. Justru saya belajar banyak Mas Roni. Kalau personal Mas Wah, ini kita ngobrol-ngobrol santai saja kan Iya ya. betul Mas, santai saja. Jadi kalau dilihat dari ini posisinya ini, oh, kalau amatiran ya kayak gini, posisi nggak jelas ini. Ini amatiran. Jadi kenapa homeschooling ya? Ini terus terang saja, terus terang saya ilmu homeschooling tidak punya, nggak punya, nggak punya. Awalnya kalau boleh cerita ini eh, yang nomor satu itu mogok. Nah, ketika mogok ya harus cari alternatif, harus belajar ke sana kemari. Hmm. Stres sebetulnya awalnya. Itu saja sebenarnya. Terus ya berbagai macam cerita-cerita ketemu. Nah, akhirnya kok ada pendidikan alternatif. Hmm. Ini bukan pengobatan alternatif, bukan. Tapi ada pendidikan alternatif. Nah, mulai dari situ. Mulai dari situ saya mencoba mendalami cukup lama, kurang lebih ya hampir mulai sekarang ini mungkin sudah 9 tahun atau 10 tahun yang lalu. Mulai. Mas itu Kira-kira itu. putra kan 3 orang ya Mas ya? Betul, Mas. Putra 3 orang, ini tiga-tiganya homeschooling atau beberapa saja Mas? Sebenarnya Mas Roni, kami itu yang nomor satu ya biasa karena sampai SMA kelas satu masih sekolah formal. Yang lainnya juga sekolah formal. Nah, kelas satu ketika ada satu persoalan sedikit lah, itu akhirnya dia homeschooling. Tetapi adik-adiknya juga masih jalan biasa. Tapi mungkin setelah melihat kakaknya kok enak, terus ada yang ikuti. Oh, nggak berangkat sekolah Itu tuh kira enak ya Pak ya? nah, itu. Kira-kira. Nah, artinya sebetulnya, oh, homeschooling itu enak. Nah, ketika sudah bilang enak, ya udah. Terus ketagihan, kan nggak ada ilmunya itu. Iya, betul. Ini tentunya kan ada semacam apa ya, ekspektasi apalagi Mas Suprat itu bisa dikatakan seorang
akademisi ya, seneng banget sekolah sampai S3 gitu kan, istilahnya seneng banget sekolah. Kemudian mendapati putranya nggak mau sekolah gitu ya, gampangannya bukan nggak mau sekolah sih, mungkin nggak begitu passion banget dengan berangkat ke sekolah. Tidak terlalu, nggak kayak bapaknya itu, pertentangan kayak apa itu Mas yang terjadi sehingga memutuskan untuk itu, ya sudahlah gitu. Karena membuat sudahlah itu agak berat juga sebenarnya, ya sudahlah gitu. Pertanyaan berat itu, pertanyaan berat. Mas Roni, berat, ini berat Mas. Ketika, jadi pada saat proses homeschooling itu terjadi, saya terus terang aja pada saat mengambil pendidikan yang level tertinggi ya pada waktu itu. Sehingga pada saat mungkin waktu itu gini Mas, saya belum selesai persoalan penulisan atau penelitian nggak selesai juga, ada kendala juga, kendalanya macam-macam, ada biaya, ada waktu, ada kantor, macam-macam, campur aduk. Tiba-tiba pada saat bersamaan anaknya mogok, gitu ya. Itu stres. Akhirnya pernah berpikir, aku tak sekolahnya berhenti dulu. Ini rupanya pembimbing itu hebat. Yang hebat itu bukan saya, pembimbing-pembimbingnya. Udah, pokoknya digarap sak rampunge, sak dadine, sak onone, digilit, ujian, titik lulus, ngono tok. Lah, semangat. Cuma itu. Nah, pada saatnya saya juga berpikir, wah, aku sekolah dhuwur-dhuwur tapi anak ora sekolah. Iya. Nah, ini perpustakaan batin juga. Nah, makanya berat pertanyaannya. Tetapi pada saat itu sambil merenung, ternyata setelah saya pelajari, ini yang penting sekolah atau cari pengetahuan, atau cari keterampilan, atau cari, setelah sekolah, dulu kan ada satu lagu, koyong ini rasane wong jadi urip, esuk-esuk nah sekolah kan, ada paling dari rekoso. Aku anakku ojo nggak rekoso, tetap oleh ilmu, tapi bukan sekolahnya, tetapi golek ilmu nih, kan kira-kira. Itu setelah merenung lama nggak bisa langsung cepatnya. Istilahnya terus ngalah gitu Mas ya. Ya, ngalah itu memang harus belajar. Legowonya tidak langsung jadi. Pelan-pelan. Oh, memahami. Oh, ngono toh. Oh, ya diikuti. Terus cari ilmu, belajar sana kemari, tanya. Ada satu yang ekstrim, seorang ahli pakar parenting, ya nek orang belum sekolah ya rasa sekolah. Itu langsung, waduh lah, aku sekolah aduh, aku keroyo-royo, dibilang ngono bocah mongkok, bapaknya manut pelan-pelan konsentrasi mengharmonisasi keinginan anak yang nggak sekolah nggak waktu sekolah itu pada saat saya harus menyelesaikan sekolah. Saya kok nggak ada yang nawarin gitu dulu Mas ya? Nggak ada yang nawarin. Saya masih mau dulu. Sampo. Mas Om Roni, ya. Ini ada banyak beberapa teman-teman WA katanya tidak bisa dibuka di FB. Oh begitu, coba saya cek dulu sebentar. Oke, saya jam dulu ke FB dulu. Om Roni, ya. Ini ada banyak. Oke, sorry tadi ada kesalahan teknis sedikit. Tadi saya masih ke private ya, jadi belum ke publik. Belum di publik. Semoga sekarang udah online nih Mas. Mungkin saya lompat dulu ke Ical ya. Mungkin sama pertanyaannya. Kemudian kalau Ical ini saya lihat memang dari anak pertama homeschooling ya, kayaknya memang sedikit berbeda dengan Mas Supra yang tadi anak pertama sekolah, kemudian yang kedua agak sedikit
mogok tadi. Kalau Ical gimana nih, Cal? Ceritanya dulu bisa kemudian ketemu homeschooling, kamu ketemu Ustadz mana ini kok bisa jadi homeschooling begini? Prinsipnya sama dengan orang berbisnis, Mas. Jadi orang berbisnis itu bisa jadi karena dia sudah sangat siap dengan segala apa yang dia miliki, atau mungkin karena kepepet lalu kemudian dia berusaha dan akhirnya bisa jalan. Jadi semua orang punya alasan masing-masing untuk kemudian menjadi memilih homeschooling sebagai jalan mendidik anak-anaknya. Nah, kalau kembali ke kami, dan itu bisa berubah ya, bisa tidak pakem harus keluarga semuanya sama. Kalau kami itu dari awal anak pertama kami mau masuk usia sekolah, itu sudah ada perdebatan antara suami istri. Sudah ada perdebatan antara suami istri. Ini kita mau pakai jalur mana nih? Karena kalau di sistem pendidikan Indonesia itu kan di undang-undangnya kan ada 3. Yeah. Ada formal, ada non formal, ada informal. Semuanya itu sah menurut negara. Tapi kan sah menurut negara bukan berarti bisa mudah langsung dijalankan, karena ya seperti kadang-kadang saya banyak cerita ke teman-teman, memulai gampang, tapi kemudian bisa kompak antara suami istri itu susah. Dan yang lebih parah lagi adalah ketika keluarga menjadi ujian terberat, bisa mertua, bisa orang tua sendiri. Kalau masuk Raja mungkin kan sudah sangat senior, beliau mengambil keputusan menghomeschoolingkan anaknya, mungkin perdebatannya tidak banyak dengan orang tua. Tapi kami saat itu masih anak baru menikah, anak baru 5 tahun menikah, dan orang tua, mertua itu dosen, orang tua saya juga pendidik. Nah, kemudian ini keputusan-keputusan yang berat. Kenapa mengambil homeschooling? Sebentar, Cal. Kami itu yang pertama punya ide homeschooling siapa, Cal? Ical atau istri? Istri. Oke. Istri yang punya ide homeschooling. Oke. Terus tadi gimana meyakinkan? Ya, kalau dari kami istri yang punya. Kalau saya mau bercerita sedikit tentang Mas, kenapa akhirnya kami memilih homeschooling, itu pertama istri yang punya ide. Terjadi debat. Saya debat dengan dia. Apa pertimbanganmu jadi homeschooling? Karena bagi saya bukan berarti salah. Saya hanya ingin sampai ke titik terlemah supaya saya mengambil keputusannya itu tidak salah. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai ceritanya, dengan berbagai pengalaman hidupnya, dan dia pernah hidup di luar negeri misalnya gitu, kami debat. Saya awalnya tidak setuju. Saya adalah produk dari orang tua hasil pendidikan yang formal. Tapi saya membuka diri untuk berdiskusi bagaimana kita melakukannya. Karena dia tanda kutip keras untuk tetap jalan. Saat itu bagi saya pribadi, yang penting nggak usah ribut sama istri. Oke. Bagi saya saat itu pengambilan keputusan awalnya, kalau dalam sisi bisnis kepepet, bukan disiapkan dari awal. Betul. Aku nggak mau ribut sama istri. Coba, tapi saya punya satu persyaratan. Saya bolehkan kita memulai bersama, tapi saya ingin anak ini tetap juga didaftarkan di sekolah formal. Oke. Tidak penting sekolahnya apa. Tidak penting harus sekolah yang tanda kutip dianggap bermutu. Yang penting dia sekolah. Di sana boleh enggak kita meminta untuk hanya mengambil mata pelajaran yang urusannya hanya dengan kesenian dan olahraga. Waktu itu prinsipnya begitu. Cari ternyata ada sekolah yang memang kekurangan murid juga, dan ya prinsipnya akhirnya kami mengambil keputusan untuk memulai. Tapi prinsipnya
Saya istri dimulai karena dia siap, saya memulai karena terpaksa. Oke, sebelum itu Cal, Oke. pertimbangan apa yang kemudian ini sedikit berbeda karena bukan anak yang drop out, yang gagal sekolah, bukan ya untuk kasusnya Ical. Jadi memang dari awal itu. Jadi pertimbangan utamanya apa dengan homeschooling ini sehingga berani memutuskan, ini kan sesuatu yang besar ya, keputusan besar, berani memutuskan itu dari istri apa kira-kira pertimbangannya? Pertimbangannya dia adalah dia tidak nyaman dengan apa ya? Dia melihat, dia mengenal karakter anaknya. Si Lala ini dia anggap punya tipikal yang berbeda dengan anaknya rata-rata umumnya anak-anak yang dia temuin. Uli ini kan dia sesudah lulus, karena menikah dia kan dosen di sebuah perguruan tinggi swasta. Lalu dia mendidik dan dia lihat produk-produk didikan yang dia terima. Lalu kemudian dia berpikir bahwa ada faktor-faktor yang membuat dia tidak nyaman kalau ini kalau ini harus disekolahkan di umum. Salah satu kalimat dia adalah, masa anak di satu kelas yang isinya 25 sampai 30 orang terus nanti dididik dengan cara yang sama. Saya nggak mau. Kita itu kan baru mendapatkan rezeki anak itu kan sesudah 1 tahun menikah, Mas. Oke. Kok begitu susahnya Allah, bukan begitu susah. Kok Allah mundurin 1 tahun, terus begitu untuk mendidik kita harus titip orang lain. Saya mau dididik sendiri. Nah, perdebatannya itu dari situ. Oke, nanti kita lanjutkan berikutnya lebih dalam, Cal. Ini aku mau ngasih teman-teman nanti bingung nih. Mas Supra itu siapa gitu kan? Abang Ical itu siapa? Ini ada sedikit perkenalan dari kita ini. Ini keluarga dari Mas Ical nih ya. Anak ada 3 Mas ya, yang cewek, cowok, kemudian cewek lagi. Istri masih 1 Mas ya? Ya, okay. 1 selamanya Mas, insya Allah. Oke, jadi Bang Ical ini dari anak pertama dia memang memutuskan untuk homeschooling, begitu ya Mas ya kira-kira? Betul Mas, ya. Kemudian itu pun diikutin oleh adiknya, kira yang kedua yang cowok ya Mas ya. Dan kemungkinan ketiga pun akan semacam demikian. Jadi memang dari awal tidak melakukan sekolah di jalur formal ya. Sekolah tetap sekolah tapi di rumah. Oke, berikutnya sebentar. Nah ini maaf ini tahun berapa nih Mas Ical ya? 2005 ya. Ini ketika Lala. Kalau ya bisa cerita sedikit tentang Perth itu Mas? Oh ya. Jadi Lala di umur 11 tahun apa 10 tahun gitu ya. Di umur itu dia tertarik untuk karena dia dulunya belajar renang. Per itu Lala tanding untuk kejuaraan renang indah negara-negara persemakmuran. Indonesia tidak masuk negara-negara persemakmuran tapi diundang. Nah, Lala itu awalnya dia ikut awalnya dia tertarik dengan renang indah yang sekarang disebut renang artistik ya, artistic swimming. Itu kami di keluarga mewajibkan semua anggota keluarga, kami itu kesepakatan berdua, wajib semua anak-anak kami harus bisa berenang, bukan harus menjadi atlet. Nah, ketika Lala itu ternyata dia mulai berenang, suatu saat di kolam dia menonton orang sedang latihan renang indah. Dan dia tertarik untuk itu. Nah, disitulah awal kami melihat bahwa ini anak dia tertarik dengan hal yang beda. Ketika dia sudah tertarik, karena banyak hal kita coba, kita bisa melihat dia tertarik apa tidak. Tapi ketika dia lihat renang ini dia sangat serius, lalu kamu mencoba untuk benar-benar full support dia di sana. Nah, singkat ceritanya, dia berangkat mewakili Indonesia di tahun itu dan dia meraih 2 emas di sana dari kategori solo, itu tanding sendiri.
Kemudian kategori 2 dia tanding berdua. Dan sampai hari ini dia masih tekun fokus pada bidangnya dia jadi atlet tenang indah. Dan insya Allah kalau harusnya PON tahun ini, tapi karena dimundurin sampai tahun depan, dia akan mewakili DIY untuk satu-satunya atlet tenang indah dari DIY yang mewakili DIY untuk lolos ke PON Papua. Oke. Nah, Mas Sampurna ini ada 3 bersaudara ya putranya, Mas ya? Yang pertama bisa dikatakan biasa mengikuti jalur sekolah ya, Mas ya. Kemudian sekarang kuliah di mana sekarang, Mas, dia? Sekarang di Fukuoka ambil S2, tapi sebenarnya di SMA-nya homeschooling dia. Oke, S2 apa? SMA-nya homeschooling, oke. Bisa cerita yang kedua sekarang ngapain, Mas, atau yang teman apa itu? Hobinya apa atau aktivitas mereka? Mungkin bisa cerita sedikit, Mas. Oke, yang nomor 1 itu sebagai pengungkit homeschooling yang lainnya, itu nomor 1 itu sekarang ambil S2 di Fukuoka, juga bagian dari proses homeschooling waktu itu, karena prosesnya SMA homeschooling, terus cari sekolah yang sekolahnya cuma ada 6 mahasiswa, proses penerimaannya juga tidak pakai tes, hanya kalau ada denutnya dinya, oh ada, langsung diterima. Itu nomor 1. Banyak cerita tentang nomor 1. Dan sekarang juga proses beasiswa. Yang nomor 2 yang paling agak gondrong itu paling kanan ya? Ya, itu Febrian Ramadan yang sekarang punya Tole Motorwork. Oke. Itu, nah, nomor 2 itu dari kecil sebetulnya dia sempat ke SMK. Sempat setelah SMP, dia sempat ke SMK. Pilihannya sendiri, SMK. Makanya dulu aku, kok nggak ke SMA ya? Anaknya mau ke SMK, ke SMK. Setelah SMK ternyata SMK itu meskipun sudah akreditasi, alat-alatnya nggak sesuai dengan, ya tidak persis, artinya dia sudah menguasai motor, sepeda, ternyata di sana teori-teori, jadi ya akhirnya dia keluar karena nggak sesuai. Itu, Mas, nomor 2. Seneng balapan juga ini kayaknya. Dia lebih ke engine. Oke. Yang balap orang lain. Oke, dia jadi engineer-nya lah ya. Dia engineer-nya, lebih ke speed engineer-nya. Jadi dia yang ngukit motornya, pembalapnya semua orang lain. Baik itu pembalap speed maupun pembalap pan gini. Jadi dia yang motor. Ada motor yang mau balapan, bawa ke rumah, disetting, jalan. Kelas berapa dia mau ke sekolah, Mas, ini, Mas? Apanya? Dia yang nomor 2 ini nggak mau sekolah secara umum tuh mulai kelas berapa dia? Sebetulnya sejak kecil itu sebenarnya sudah tidak suka sekolah dia. Iya. Sejak kecil, tapi karena teman-temannya sekolah, dia sekolah. Nah, sekolah itu adalah bagian dari pasarnya dia, karena sejak kecil dia bikin sepeda, bikin motor-motoran kecil itu, termasuk sepeda yang dibikin, ini dijual gitu. Jadi sekolah itu sebagai bagian sosial untuk proses belajar bisnisnya. Nah, persis full homeschooling adalah ketika setelah mogok di SMK-nya itu, karena tidak sesuai, full langsung. Terus cari sekolahan, tetap sekolah juga, tetapi karena tidak sesuai sekarang berhenti kuliahnya itu. Oke, sekarang punya bengkel. Kemudian ini apa ini, Mas? Bisa cerita sedikit, Mas? Nah, ini ceritanya ini ada satu lomba tentang desain motor di salah satu pabrikan untuk merubah motor yang usahakan DNA-nya nggak ketemu, artinya bentuk motornya sudah tidak bisa dikenali lagi dengan aslinya. Memang tidak juara di situ, tetapi minimal
memperoleh pengakuan. Dan setelah itu, ternyata bertubi-tubi ada motor datang baru untuk diobrak-abrik. Kalau Royal Enfield, enggak. Tapi setelah itu, anak ini banyak sekali ada permintaan-permintaan untuk mengobrak-abrik motor. Dari kecil ternyata akhirnya saya semakin mantap homeschooling itu ketika kita bisa merekonstruksi ulang. Oh, dulu itu anak itu ternyata sukanya yang kecilnya kayak gini. Nah, emaknya itu mencatat, oh, anak itu ternyata sukanya itu. Contoh yang paling gampang ya. Dulu Rian itu matematikanya 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 6 nggak dapat. Semua buku tulisnya isinya gambar motor, mobil, gambar motor, mobil, huruf-huruf matematika itu kecil-kecil nggak jelas. Semuanya dalam buku itu. Dan sering kali disetrap. Anda kok tulisannya kayak gini, nak. Tuh. Nah, ternyata ini baru ketemu setelah keluar dari SMK. Ini bapaknya yang nggak pinter-pinter. Artinya apa? Setelah itu semakin mantap bahwa sebetulnya sekolah di rumah itu ternyata nikmat. Nah, sekarang adanya proses kayak begini, kami ternyata ya mungkin lebih siap ya dengan Mas Ical itu. Balik ke rumah. Jadi strong from home itu bukan hanya work from home, tapi strong from home menjadi catatan penting. Baru sekarang lagi, oh iya, ternyata barangkali ini jalannya, tapi agak telat. Karena namanya juga masih konvensional. Oke. Yes. Mas, kalau misalkan gini ya, ditanya mengenai minat sekolah apa enggak, malas sekolah enggak, saya kira sebagian besar orang akan jawab tidak senang sekolah gitu. Jadi ini agak sedikit jebakan ya, merepotkan juga ini. Jadi ini anak ini benar-benar butuh homeschooling apa enggak atau enggak, tapi karena tadi ketika sebagian besar ditanya pasti jawabannya akan semacam itu gitu. Ini siapa yang bisa menjawab nih kira-kira? Jadi untuk bisa memutuskan, oh ini anak ini homeschooling itu kira-kira parameter apa yang perlu kita orang tua itu gali lebih dalam lagi, kayak semacam itu. Ini jangan sampai keputusan ini salah ini, gitu kan? Karena kalau ditanya ini kelihatan males, hampir semua anak-anak itu akan males ke sekolah itu, Mas. Karena apalagi sekarang zaman gadget ya, lebih senang di rumah, main gadget, ada internet, itu udah heaven buat mereka, surga beneran gitu loh. Gimana Mas? Mas Ical atau Mas Suprani, silahkan, atau dua-duanya boleh. Gantian, monggo Mas Ical atau saya dulu. Oh, siap. Begini Mas, kalau kami ya, kembali ke kami, tiap orang tua punya cara, punya style masing-masing, dan itu tidak bisa menjadi pakem buat orang lain. Saya selalu mau menceritakan hal-hal yang kami lakukan, dan mudah-mudahan ini bisa jadi benar. Kalau kami, pertama, bukan karena terpaksa. Itu yang pertama. Maka kemudian kami melakukan secara maksimal, totalitas. Tapi sebenarnya pertanyaan ke kami bukan karena faktor dia di sekolah apa tidak. Tapi ketika dia diberikan kesempatan melakukan banyak kegiatan di awal, diberikan banyak sekali kegiatan di umur-umur awalnya, lalu kemudian kita memperhatikan dia. Dia sukanya di mana? Suka bagi anak-anak kadang-kadang itu menjadi hal yang instan. Oh, aku suka itu kok. Betul. Tapi kita sebenarnya bisa menjawab, enggak, ini sukanya benar apa tidak. Lihatin aja ketelatenannya dia. Contoh kalau tadi Mas Supra lihat lagi ke belakang, kan putranya akhirnya kelihatan tuh di buku-bukunya. Sukanya gambar kok. Tapi kan Mas Supra lihatnya terakhir, karena sudah mentok tanda kutip. Nggak apa-apa, proses itu sudah lewat. Tapi bagi orang-orang yang memulai dari awal, ikuti aja banyak kegiatan. Kami ketemu dengan, kebetulan kami homeschooling mandiri ya Mas, tidak ikut. Kami lakukan sendiri benar-benar full di rumah, karena banyak orang terjebak bahwa homeschooling itu hanya dilembagakan. Kami memilih untuk di rumah. Terus kemudian kita bikin komunitas. Kegiatan kita banyakin Mas. Komunitas bikin banyak kegiatan untuk memfasilitasi beberapa keluarga untuk ikut. Pada akhirnya anak-anaknya sendiri memilih. Misalnya si A, kita punya kelas olahraga, dia hanya mau ikut 2 kali. Awalnya bilang suka,
Ternyata enggak. Ini masih 2 dalam hari konteks mencari passion tadi ya, mencari bakat tadi ya. mencari passion tadi. Iya. Berarti lewat komunitas Ada gitu ya. Oke. Silakan. kalau yang kami lakukan, kami pakai komunitas. Sehingga satu titik anak kalau sendiri dengan anak punya banyak teman kan mainnya beda. Kelebihan di sekolah umum adalah kan banyak temannya. Tapi bisa jadi dia nyaman dengan pendidikannya, tapi dia tidak nyaman dengan buliannya. Kan bisa juga ketemu kayak begitu. Betul. Maka alat ukur, salah satu alat ukurnya adalah kita pertemukan juga dengan banyak orang dengan mengikuti banyak kegiatan lain. Oke. Contoh di kami punya pantomim, kami punya kelas lukis, kami punya kelas olahraga, kami juga punya kelas matematika. Yang kemudian ujung-ujungnya banyak kelas itu kita lihat anak-anak masing-masing. Oh, ada anak teman kami, dia lebih nyaman, tidak nyaman dengan kegiatan olahraga. Awalnya hadir semangat, temannya banyak. Ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama, kita kawal bersama. Jadi bulian itu tidak ada misalnya seperti itu. Jadi Lalu bisa, kemudian, sorry Mas, saya potong. Bisa dikatakan ya, ketika mau memutuskan homeschooling apa enggak itu resiko atau apa tanggung jawab orang tua untuk menemukan passionnya, karena bisa dikatakan percuma juga homeschooling tapi yang dipelajari masih kayak sekolah formal, misalkan matematika, IPA itu aja gitu kan. Bisa dikatakan begitu nggak Mas? ya. Jadi gini, kalau tadi Mas Subrajaka ngomong tentang zaman sekarang pandemik, anak-anak kemudian sekolah di rumah, ini yang akan saya sampaikan membedakan antara homeschooling dengan school at home. Itu totally different ya? Itu bedanya adalah di kendali pendidikannya. Kalau school at home, kendali pendidikan ada di guru di sekolahan. Ujung-ujungnya anak-anak ikut aturannya guru, walaupun dia tinggal di rumah. Lalu dikasih tugas banyak-banyak, orang tuanya yang masih juga work from home, punya kerjaan banyak, suruh bantu bikin PR-nya. Ujung-ujungnya ribut anak dan orang tua. Tambah repot Mas, betul. Tambah repot karena kita masih kerja, anak juga dikasih tugas. Anaknya punya orang tua yang bisa bantu. Orang tua maunya cepat-cepat selesai, supaya dia juga bisa garap kerjaannya. Ribut di rumah. Style ini dilakukan oleh, kadang-kadang kalau kita tanya anak-anak, senangnya gimana? Nah, kalau yang homeschooling itu kendalinya di orang tua, Mas. Karena hampir 24 jam anak itu hidup dengan orang tua. Istilahnya menyiapkan kurikulum segala itu orang tua ya? Tergantung Mas. Jenengan kalau kembali ke sistem pendidikan, kalau formal dan informal, itu formal dan non formal wajib ada kurikulum. Informal itu tidak butuh kurikulum. Pertanyaannya, kalau kemudian informal itu dia butuh ijazah, akhirnya nanti untuk menuju titik dia boleh masuk perguruan tinggi, maka dia boleh memilih jalur mana dia dapat. Contohnya dia bisa lewat SKB atau PKBM untuk penyelenggara ujian. Tapi ada anak, ada orang tua yang aku nggak butuh dengan rapot, aku nggak butuh dengan ijazah. Saya mau bisnis dari awal. Itu nggak perlu. Jadi kata kurikulum, jangan sampai kita terjebak dengan saya punya yakin banyak teman-teman yang melihat sekarang, terus kurikulumnya gimana, kami carinya gimana? Enggak Mas, nggak ada kurikulum. Oke. Gitu. Dari saya itu dulu mungkin bisa ditambah sama Mas Supra. Jadi betul Mas Roni, betul Mas Ica. Jadi kami ketika sudah memutuskan homeschooling tanpa sebuah kurikulum yang terpatok dengan harus begini-begini, enggak. Kalau kamu harus mengikuti ujian penyetaraan, ya sudah belajar 3 bulan atau berapa belajar untuk ngisi soal itu. Kalau mau dapat ujian, mau dapat ijazah. Sekarang ini ketika dulu Andri ketika mau saya jadi penyelam, sudah tiap hari ke kolam renang, nyelam, cari orang-orang penyelam hebat, diajak ke tempat-tempat yang bisa dilakukan penyelaman. Tempelkan saja, dicangkok saja. Nah, setelah
Dia langsung dapat, gimana caranya dapat sertifikat supaya diakui sertifikat selam, bukan ijazahnya SMA. Nah, setelah itu dia belajar lagi. Nah, aku nyelam mau bikin apa? Saya tetapkan sendiri. Saya mau jadi apa sih? Saya mau jadi marine biologi. Ya udah, belajar biologi, ikan dan sebagainya tiap hari. Udah. Nah, pada saat mau ujian, 3 bulan ujian, lulus dapat C, paket C, cari sekolah yang marine biologi. Terus lulus, cari S2-nya yang marine biologi juga. Cari dosen yang mau ngajari. Jadi prinsipnya bukan cari sekolahnya, tapi aku mau jadi apa baru. Bahkan kemarin waktu itu pernah katakan, kalau ada universitas yang menerima, bikin sendiri universitasnya. Gitu. Itu ekstrimnya. Tapi ternyata ada yang mau nerima. Bahkan pada saat S2 pun ujiannya ternyata nggak ujian kayak gitu. Hanya Skype. Profesor setuju, kamu ya clear, terima, kamu rekomendasi dari beasiswa. Ternyata mudah sekali. Nah, sekarang yang kedua, nggak ada kurikulumnya. Kurikulumnya kemana? Dia pada saat saya mau jadi ahli bengkel, akhirnya dia setiap pulang sekolah mampir ke bengkel menjadi tool asisten, ngambilin kunci. Kasihan anaknya Pak Joko dokter kayak anaknya nongkrong bengkel tiap hari. Tapi itu ternyata pada saatnya dia menjadi sangat ahli terhadap motor. Satu hal yang sangat menarik, waktu di Sentul ada balapan speed untuk 200 meter itu, dia alatnya paling sederhana. Yang lain-lain bawa kontainer, dia hanya bawa kecil aja. Dia paling kecil, tapi bisa ngolek itu sampai ketemu 6, sekian detik. Kan applause gitu. Okay. Padahal anaknya ya kecil banget. Tetapi karena tiap hari pulang sekolah langsung menjadi asisten toolkit. Itu guru yang sebenarnya. Guru yang real. Nah sekarang baru Pak Menteri katakan anak-anak pergi keluar, jangan di kelas. Betul itu. Kalau nanti sekolah seperti itu, mungkin anak-anak seneng. Nah sekarang disuruh baca buku, PR, kerjakan, nah pusing, stres. Di rumah tadi setuju. Nah sekarang perintahnya sekolah harus banyak di luar. Saya kira kalau mau ke sana mungkin akan, tapi ya nggak tahu karena sekarang ini kan kurikulumnya sudah terkunci, terus gurunya sudah terkunci, gurunya belajarnya 20 tahun atau 30 tahun yang lalu diajarkan sekarang, persoalannya sudah berbeda. Nah akhirnya yang nomor 2 seperti itu Mas, jadi tidak ada kurikulum, setuju, karena kurikulumnya dia akan mencari passionnya. Saatnya pada pertanyaannya tadi kan gini, kira-kira kalau memutuskan homeschooling dan tidak, seperti apa? Jangan sampai keliru. Bisa jadi keliru. Karena sebetulnya seorang orang tua, itu kalau Ki Hajar Dewantoro kan menyebutkan guru atau orang tua hanya merawat potensi unggulnya. Ya, ketemunya tidak langsung jadi, bisa jadi nomor 2 itu Mas, nomor 3 Mas, yang Yuda ini yang sekarang videografer itu, dulu pernah mau jadi koki, kita siapkan, beli alat-alat tiap di rumah, bikin masak macam-macam masakan. Setelah koki mau jadi arsitek, gambar, kirim gambar. Setelah arsitek, desainer ke 1000 kata. 1000.com itu Mas, dapat juara banyak lagi, karya-karyanya dapat uang. Sekarang jadi videografer biar saja, tetapi saya amati koridornya hanya itu, nggak akan jauh-jauh. Ya. Artinya hanya pada rentang itu saja. Justru pada saat proses pencarian itu orang tua hanya merawat, ngawal sekomburi, bukan kamu harus jadi ini enggak. Terserah, nah ini cara proses pencarian. Tadi pengalaman saya tidak terlalu jauh pada koridor yang dalam passionnya dia. Jadi bisa dikatakan kalau yang Mas Ical udah keren karena udah terstruktur. Maaf, Mas. Bisa dikatakan kalau
ingin homeschooling apa enggak itu bukan masalah tadi ya, malas sekolah atau enggak, tapi yang Ya, menjadi resiko ya. kepada orang tua kemudian PR Ya. orang tua adalah mencari bakat, passion ataupun skill apa dan menjadi apa anak itu. Itu Ya. wajib lah ya. Jadi Ya. jangan sampai homeschooling tapi cuman sekolahnya juga sama dengan sekolah formal. Jadi dia nggak dapat Nah, apa-apa dan tidak menjadi betul. apa-apa gitu. Betul, Betul. betul. Oke. Ini saya balik ke awal ke Mas Ical nih. Proses meyakinkan keluarga ini kan ini juga ya bisa aja sih kalau mungkin orang Jakarta itu ya lulu gue gitu ya. Tapi kadang beberapa budaya gitu nggak bisa dengan itu kan. Jadi gimana nih prosesnya Mas Ical untuk meyakinkan orang tua bahwa ini anak dan saya ingin meyakinkan itu. Gimana Mas? Oke. Ketika kemudian pada akhirnya saya tanda kutip ngalah menerima yang awalnya karena terpaksa tidak mau ribut dengan istri, kita ribut. Lalu kemudian akhirnya kita memutuskan oke, kita homeschooling. Maka pastinya harus dibuat kesepakatan-kesepakatan, Mas. Belum ke anak dulu, Mas. Antara suami dan istri dulu. Ketika ruhnya homeschooling adalah pendidikan itu di rumah, tidak mungkin kita titip kemana-mana. Ada tugas besar orang tua mencari nafkah, yang kemudian harus diambil keputusannya. Saya bekerja sering keluar kota, kegiatan saya banyak kegiatan-kegiatan kajian penelitian di luar kota atau kegiatan-kegiatan wisata. Istri saya seorang dosen. Anak mau di homeschooling kan. Ini tantangan pertama dulu nih, Mas. Pilihannya apa? Nggak bisa untuk tidak, ini bagi kami ya. Ini bagi kami. Karena pilihan kami bukan di homeschoolingkan ke lembaga ya, seperti banyak orang lakukan. Kami murni mandiri. Maka keputusannya adalah istri di rumah. Tidak bekerja. Maksudnya tidak bekerja. Ya? Dia boleh bekerja dari rumah. Dia boleh bekerja dari rumah. Oke. Dia boleh membangun usahanya dari rumah, tapi intinya fisiknya ada di rumah. Berarti harus mengorbankan waktunya untuk ini, resikonya semacam itu, Mas ya? Kalau bahasa orang itu korban, bahasa kami investasi. Investasi. Bahasa kami menginvestasikan diri kami, istri menginvestasikan dirinya, untuk kemudian masuk ke ranah pendidikan. Anaknya dia pegang. Klop dulu ya Mas, ini klop. Sudah ada keputusan bersama untuk, oke, saya support maksimal, kamu pegang usahanya untuk mendidik, saya insya Allah memenuhi semua kebutuhan keluarga. Masalah selesai belum? Kita akan berhadapan dengan orang tua. Punya mertua, punya ibu mertua, punya bapak kandung, punya ibu kandung, punya sepupu, punya kakak, ipar, dan lain-lain. Yang lingkungannya tidak seperti itu. Kalau saya bisa gablek, Mas. Orang tua saya, anak ini nih, kalau dilarang malah repot, biarin aja. Kalau saya. Nakal sudah yang dari dulu ya istilahnya. Dari dulu bawaannya nakal. Tapi kamu tunjukkan hasilmu. Kalau orang tua saya gitu. Tapi mertua saya tidak. Kamu ngapain? Saya pendidik, saya dosen. Kamu ngapain bikin kayak begitu? Kembali lagi, nggak mungkin kita hadapi sendiri-sendiri. Maka butuh kekompakan di dalam rumah tangga. Komunikasi skill dengan istri harus benar-benar qualified. Sehingga kita berhadapan dengan tanda kutip musuh bersama, itu kita kompak. Gak ada cara lain yang bisa membuat kita memenangkan pertandingan ini. Yang bisa kita lakukan hanya adalah menunjukkan kualitas hasil daripada pilihan kita. Dan ketika kemudian kualitasnya itu teruji, apapun bentuknya, apapun yang dipilih oleh anak kita sebagai pesennya dia, itu yakin orang yang dulu memusuhi tanda kutip, mereka akan sangat membanggakan dan mereka yang akan menceritakan kebanggaan-kebanggaan mereka sebagai kakek, sebagai om, sebagai tante, dan lain-lain. Yang dulunya orang yang paling ribut. Saat ini kampanye homeschooling anak kami, itu yang dilakukan oleh kakeknya, oleh neneknya, oleh omnya, oleh tantenya, yang dulu melarang.
Kuncinya tadi, harus ada aturan baku suami dan istri. Kalau kami mutlak, tidak bisa tidak, karena kita tidak kami lembagakan. Kami garap sendiri. Tapi bagi teman-teman lain kan bisa saja caranya lain. Tapi kalau kami, kata kuncinya, kompak suami istri, musuhnya sama, dihadapi bersama, dengan kualitas hubungan yang baik, dijaga benar-benar, dan istiqomah. Berat nggak Mas itu, Mas? Berat nggak itu, Mas? Ribut sering? Pasti, Mas. Iya. Karena kepala sekolah semuanya, dua-duanya gitu loh. Betul. Dua-duanya kepala sekolah semua ini berat kan? Kami juga merangkap sebagai manajer, kami juga merangkap sebagai konduktor, ya. Kami juga merangkap bisa sebagai fasilitator. Oke. Berat, Mas. Jenengan dengan istri kadang-kadang pagi ribut siapa yang ngantar sekolah aja ribut, apalagi kami. Wah, mau ngapain hari ini bisa ribut, Mas ya? Bisa ribut, Mas. Tapi kan ributnya anak-anak nggak perlu dengar. Oke. Kalau Mas Supra gimana, Mas Supra? Tentang ini, menjaga keharmonisan dalam keluarga karena homeschooling ini gimana nih, Mas? Ya, prinsipnya gitu, Mas. Karena sekolah saya ini, saya punya sekolah 3, muridnya juga 3, satu sekolah 1 murid, jadi nggak ribut. Oke. 1 marine biologi, 1 engineer, 1 videographer. Jadi ya nggak, malah justru saling membantu. Misalnya akan mengedit video terkait dengan marine biologi, yang kecil datang, buatkan gambar, edit. Terus yang satu si engineer-nya, ya ini ada permintaan dari majalah dari Amerika, perlu di bahasa Inggris kan. Ya nomor 1 ambil alih bahasa Inggrisnya. Ini draftnya ini. Baru dikirim untuk kontes itu, untuk konten. Yang nomor 3, ketika harus melakukan kegiatan-kegiatan pengambilan gambar harus diantar sama tole motorwork, diantar dengan motor choppernya gitu. Ya udah, itu yang enak-enak. Oke. Tapi juga ada. Yang susah apa nih, Mas? Yang sulit, Mas? Maksudnya yang apa yang kemudian terasa berat untuk homeschooling itu apa sih masalah yang mungkin akan dihadapi gitu kan? Karena mungkin teman-teman perlu tahu juga bahwa ini harus dihadapi masalah ini. Ini apa kira-kira, Mas? Ya, betul. Jadi menghadapi homeschooling itu kalau proses siapa, kok bapaknya begini, kok ini nggak sekolah, itu alah ya sudahlah itu karena memang belum paham persis seperti Mas Ical tadi. Orang tua juga sedikit. Terus nanti kalau mau kawin orang digelar piye ngono ya ora apa-apa kan, itu ada persoalan sederhana kayak gitu. Tetapi yang paling berat adalah ketika si anak ternyata BT ketika sebuah prosesnya mentok. Pasti itu pada saat tertentu saya ingin begini-begini, ternyata mentok di tengah jalan. Nah itu harus kompak, memberikan semangat. Bahwa sebetulnya adalah hebatnya di homeschooling itu sebetulnya tidak pernah ada nilai jelek. Meskipun gagal, tidak akan diberi nilai merah. Nah, kalau di rapot, kalau nggak lulus merah atau nggak lulus, di tempat homeschooling nggak ada kata nggak lulus, lulus terus. Meskipun nggak berhasil tetap lulus. Tetapi kita harus kompak memberikan semangat. Karena itu yang berat sebetulnya. Pada saat tertentu misalnya alih profesi, yang dulunya mau jadi koki, kita sudah investasi. Ya betul itu. Ternyata geser. Pertanyaan sering gitu. Loh, dulu kan inginnya jadi itu. Sudah beli alat, sudah berlatih, nggak jadi. Ya nggak apa-apa. Biasanya tadi 1 koridor. Nah itu beratnya, Mas. Ganti-ganti. Contoh ya, Andri dulu ketika mogok, dia musik, Mas. Band. Dia punya grup band. Kemana-mana bawa band. Tapi akhirnya kok jadi marine biologi. Ya apa-apa.
Tetapi ketemunya ternyata lebih awal daripada nanti sudah tua kayak saya itu baru ketemuan repot. Oh iya. Mas Romi, salah jurusan itu kan sering. Kita Keblasuk, salah Mas. jurusan itu sering sekali. Karena paradigmanya adalah kita cari sekolahan, bukan cari ilmunya. Nah, sekarang ini biasanya yang paling berat adalah ketika pada saat tertentu ternyata keliru di tengah jalan. Bukan keliru, kita tidak sabar bahwa si anak itu memang baru menemukan talentanya, baru ketemu. Ketemunya bisa setahun, bisa 2 tahun, ya nggak apa-apa. Justru ketemunya periode masa emas itu bagus. Dan caranya bagaimana pada saat bosan, kita harus diajak cari ke pameran-pameran. Pameran motor, pameran apa, sehingga dia bukan di kelas. Kalau di kelas kan setengah hari atau sehari di kelas, terus nggak ketemu dunia luar. Sehingga nanti ketemunya aku jadi dokter, jadi insinyur, jadi itu aja terus. Menyediakan study tour lah ya Mas ya. Betul, itu pada saat kita pada saat anak mentok di jalan, di tengah jalan, jangan dihakimi. Kita ajak diskusi, perlu waktu ngobrol dan sebagainya. Nah, istri dan suami kalau terjadi itu sering juga bentrok juga. Oh, bapak kadang enggak dulunya enggak gitu. Nah, kira-kira toh. Nah, kalau kira-kira itu berat itu. Tapi ya apa-apa, malah seru. Nanti kalau itu biasanya muncul. Dan caranya adalah memang tidak ada kata lain adalah sabar. Cuma itu enggak ada lagi. Nah, terus kata kuncinya seorang orang tua atau guru merawat dan mengikuti. Nah, kalau udah gitu nanti ketemu tangga yang tidak salah. Tangga yang tidak salah. Mungkin jalannya agak belok dulu. Oh, mau jadi speed engineer ternyata dia sepeda dulu. Dulu nomor 2 itu golfer, Mas. Malah sudah kemana-mana. Nah, sekarang Mas, sekarang ini setelah bengkelnya mulai jalan, dia ikut lagi golfnya. Ikut lagi. Ya biar saja. Delay. Dulu karena ada persoalan juga pada saat pertandingan di Indonesia itu, pada umur 13 tahun ternyata tidak boleh pakai caddy. Dia protes. Saya nggak mau, Tiger Woods saja, yang sudah tua pakai caddy, maksud saya nggak boleh caddy, saya nggak mau. Keluar dari Rawamangun, keluar. Padahal dia udah kemana-mana. Ya udah, berhenti. Itu yang kiri Mas. Oke, teman-teman mungkin yang menyimak acara ini, teman-teman bisa bertanya nanti kalau sempat akan saya tanyakan kepada pembicara. Dan juga ada sedikit hadiah mungkin bagi teman yang bertanya, itu ada apa Mas judulnya Mas tuh? Rumahku Sekolahku. Sekolahku. Iya. Ini yang bikin bojo kalau saya nggak bisa nulis. Silakan nanti di antara acara ini untuk bertanya teman-teman semua. Ini saya mau tanya lagi nih Mas. Dari tadi kan saya cermati bahwa harus ada investasi yang besar ini untuk homeschooling ini. Entah itu waktu ya kan. Jadi bisa dikatakan kalau saya sih memang mahal ini karena investasi waktu, apalagi semacam saya yang harus bekerja, istri harus bekerja, hidup di Jakarta semacam ini menjadi tantangan tersendiri. Kira-kira mensiasati itu bagaimana nih Mas? Karena bisa nggak dikatakan atau pertanyaannya bisa nggak memang ini investasi yang besar gitu loh. Orang yang pas-pasan nggak mungkin bisa homeschooling nih kayaknya Mas, gitu Pak? Iya. Saya jawab dikit ya Mas ya sebelumnya. Iya betul. Kami sering bertanya gini, bahwa homeschooling itu hanya yang lakukan tuh kalangan selebritis, artis dan orang-orang berduit. Kan selalu begitu. Karena infonya mahal. Betul sekali. Infonya mahal. Sebenarnya pertanyaan mendasarnya mahal itu karena Anda masuk kemana? Kan begitu. Saya mencoba menghitung. Ini cara simpel aja. Kalau ngomong tentang angka, sepupu-sepupunya anak-anak saya ini kan sekolah di sekolah formal. Ada biaya yang kami tahu, biaya berapa rupiah yang harus mereka keluarkan untuk macam-macamnya.
Kami konversikan itu untuk berjalan bareng, berwisata bareng yang ada edukasinya. Jauh lebih murah, Mas, dan edukasinya dapat. Contoh, misalnya ya, saya ngundang Lala dan Agil, rapat keluarga, kami punya budget, anggap saja 4 juta rupiah, 5 juta rupiah, 2 juta rupiah, berapa juta rupiah, yang harus kita pakai bersama untuk kepentingan jalan bareng. Kalian silakan merencanakan kemana, papa mama ngikut. Budget kita cuma ini, silakan hitung nginap di mana, tinggal di mana, makannya apa, kita berapa hari perjalanan. Mereka tuh bisa nyusun, ke sini kita camping, kita nginap di sini malam ini, hari berikutnya kita tinggal di hotel ini. Mereka di dalam perjalanan bisa menghitung biaya BBM. Jadi bisa dikatakan, Mas Ical, itu memang benar mahal, tapi itu bisa diakali lah ya, bisa caranya dengan mahal itu bukan nilai, tapi kemampuan membeli. Oke. Itu kan pertanyaan begitu. Betul. Kalau kemudian semua orang, pasti orang tua akan melakukan banyak hal terhadap anaknya. Orang-orang yang tanda kutip secara finansial tidak mampu, apakah dia tidak bisa homeschooling? Sangat bisa, Mas. Oke. Bawa anak ikuti para penggembala bebek, misalnya gitu. Oke. Itu murah, tapi di salah satu hotel yang Mas Roni sering pernah liput, itu menjadi sesuatu yang mahal, Mas. Benar nggak? Betul, betul. Hanya melihat orang menggiring bebek ke kandang loh, itu menjadi destinasi wisata di suatu hotel yang biayanya mahal. Tapi di kampung-kampung kita bisa melakukannya. Ya, ngajak mancing juga bisa. Tinggal pilihannya apa? Pertanyaannya begini, Mas. Minum es teh, diubah namanya ke Inggris-Inggrisan dikit di restoran, harganya beda, Mas. Padahal aslinya cuma es teh. Roti bakar nih, bakar sendiri di dapur, terus dibawa, diubah namanya dikit, dia menjadi mahal. Jadi kalau ketika ngomong tentang mahal dan murah, semua menjadi sangat sederhana. Sangat bisa dilakukan. Karena sebenarnya bukan itu masalahnya. Yang berat bagi kami adalah istiqomahnya seorang tua, dua orang tua, bagaimana fokus terhadap anaknya. Pertanyaannya begini, Mas Roni. Ya, kalau saya agak mau menggelitik Mas Roni sendiri. Oke. Mas jenengan kerja, dulu kerja di sebuah perusahaan, istri juga kerja di sebuah perusahaan, buat siapa, Mas? Ini yang jadi host saya atau Anda ini? Ini kok jadi yang bertanya Anda? Nah, itulah bedanya, kita multi talent, Mas. Oke. Oke. Ya. Kami pertanyaan mendasar kami itu, Mas. Ya, ya. Istri saya dosen, saya bekerja, lalu ketika siapa yang mau memilih untuk bekerja nih? Siapa yang memilih untuk di rumah? Ya. Kalau kita dua-duanya bekerja untuk anak juga kok. Terus kenapa kita tidak berani meninggalkan hal yang katanya untuk anak? Iya, benar sekali. Jadi Jangan-jangan sebenarnya kita tidak bekerja untuk anak. Kita bekerja untuk egonya kita. Bisa jadi begitu, tapi ada hal-hal yang memang kadang di luar kendali ya. Apalagi saya merasakan sebagai staf gitu, ada aturan main, nah itu kadang nggak bisa itu. Dan akhirnya memang yang dikorbankan mungkin waktu keluarga ya. Kata atas nama mencari nafkah, itu yang jadi masalah. Ini ada pertanyaan bagus nih dari Mbak Ati ini ya. Ini bekerja bagaimana nih agar homeschooling sukses gitu, kira-kira begitu. Ini ibunya bekerja, mungkin bapaknya juga bekerja, atau mungkin nggak punya bapak, atau mungkin bapaknya punya istri dua, nggak tahu. Yang poinnya ibu bekerja, orang tua kemudian bagaimana untuk mensiasati ini untuk homeschooling, begitu Mas, kira-kira. Siapa yang mau bisa menjawab? Silahkan, Mas Supra atau Mas Ical. Menarik pertanyaannya. jadi memang jadi kalau mau contoh ya, yang kecil itu justru anaknya ketika istri saya harus belanja cari, dulu kan istri itu juga kerja di kantor, sekarang
di rumah, belanja ke mana? Ke Tanah Abang misalnya. Justru si anak itu diajak ke Tanah Abang. Di sana ada belajar jual beli, ekonomi, mengenal masyarakat, komunikasi. Nah, kalau direplikasikan ke pekerjaan lain, saya ini ketika ke kantor, anak saya bawa. Sepanjang tidak mengganggu, dapat dikomunikasikan dengan pimpinan kalau diizinkan, itu bagian dari proses pembelajaran. Oh, bapaknya itu kalau cari duit susah ya, dia bisa menghargai uang nanti. Bisa menghargai bagaimana cara susahnya. Nah, artinya apa? Sebetulnya memang sekarang ini kan orang tua merasa terganggu ketika anaknya ikut bekerja. Nah, saya nyamayakan yang paling gampang saja. Analognya sederhana. Ayam itu ketika masih kecil dibawa-bawa terus sama mbok nih, ceker-ceker terus dilatih. Itu hanya kecil, sederhana. Baru setelah bisa gede dilepas kan gitu. Nah, artinya tetap tanggung jawab orang tua. Nah, caranya gimana kalau orang tua dua-duanya bekerja? Ya, kalau sudah diputuskan homeschooling, ya kita harus bagaimanapun juga, tadi kata kuncinya kan investasi, Mas. Betul. Nah, investasi itu harus korbankan waktu, korbankan, tetapi juga ada, ya memang tadi kalau bisa memang orang tua, ibu itu menjadi penting untuk menjadi pengawal sekolah, karena wakil kepala sekolah, bapaknya itu lebih sponsornya saja. Artinya, ada koridor-koridor tertentu yang kita masih berjuang untuk masalah orang tua ini kalau bekerja dua-duanya. Ini menjadi PR bersama, tetapi sebenarnya bukan kendala. Kebetulan saya ini ada staf saya yang di kantor itu juga anak-anaknya juga dibawa ke kantor. Memang jadi heboh di kantor ribut aja. Tetapi kalau posisi masih anak-anak lebih baik orang tua itu menghandle. Jadi bisa dikatakan resikonya ketika homeschooling bahwa dia harus meluangkan waktu untuk itu, Mas. Jadi nggak bisa dengan alasan sibuk atau macam-macam mencari kerja atau mencari nafkah, itu nggak bisa ya, Mas. Jadi itu harus semacam apa? Resiko lah. Ya, itu sebuah risiko karena kita sebagai orang tua inginnya anak itu berhasil sesuai dengan passion-nya. Kalau enggak, ya titipkan saja ke sekolah. Kalau titipkan, dan enggak itu Mas ya. Itu enggak. Ya, sekarang ini kan gini. Saya ini sering kali melakukan penelitian kecil. Saya tanya ketika masuk ke universitas, saya tanya begini-begini, kok ya yang penting itu hampir 50% lebih itu berbahaya loh sebetulnya. 50% lebih yang penting sekolah, Pak, saya ini ke sini. Wah, itu sangat membahayakan. Kalau 50% dari seluruh mahasiswa di Indonesia ada kecenderungan seperti itu kan berbahaya itu generasi kita. Sangat riskan itu. Padahal rumah itu bagian dari madrasah. Sementara kita titipkan ke sekolah. Sepanjang sekolah belum bisa memfasilitasi itu ya mungkin ini pilihan, tetapi memang ada risiko-risikonya. Ada konsekuensi-konsekuensinya sebagai orang tua. Ada sebuah strategi, Mas Roni, mestinya pulang ke rumah itu segera konsentrasikan mendidik anak kalau harus bekerja. Tetapi kan capek rumah. Tetapi itu sebuah konsekuensi. Kalau ada anak di rumah ya kita harus sangat dekat dengan anak, memantau. Kalau itu terpaksa harus sekolah, itu namanya hybrid system. Sekolah tetap, tapi orang tua harus bertanggung jawab penuh. Kalau hanya cari duit ya udah duit saja. Tetapi kalau saya sarankan, kalau memang harus terpaksa sekolah, harus bekerja, bertanggung jawablah menjadi orang tua dengan konsep hybrid system. Wah, berat sekali itu. Ya, konsekuensinya tinggal anak ke kantor. Apalagi ibunya. Oke, kalau Mas Ical ada pendapat lain?
Ada prinsipnya begitu, Mas. Tapi jangan kemudian orang tua tuh membayangkan bahwa apa-apa harus bisa ya. Betul. Dia sudah jadi konduktor, dia jadi fasilitator, dia juga jadi manajer, berarti dia harus bisa segala hal. Tidak, Mas. Oke. Jadi saya kasih contoh sederhananya begini. Anak saya Lala memilih atlet sebagai passion dia saat ini. Yang dipilih juga olahraga yang tidak umum di Indonesia. Renang indah tuh, menari di air gitu. Menari sambil berenang, sambil joget-joget di air gitu. Ini kan bukan sesuatu yang umum seperti sepak bola, seperti badminton di Indonesia. Kan tidak. Saya untuk menjadi seorang profesional di renang indah minimal dia harus menguasai beberapa hal. Dia harus punya kemampuan berenang yang baik. Dia harus punya kemampuan musik yang baik. Dia harus punya kemampuan balet atau senam yang baik. Saya musik ya nyanyi tipis-tipis lah, tapi bermusik nggak bisa. Beda sama Mas Roni udah punya kemarin seberat luar biasa ya. Luar biasa ya. Terima kasih ya. Terus itu terus gimana? Ya kasih orang lain yang mampu. Jadi belajar benar-benar pada ahlinya. Renang masukin ke klub. Oke. Musik carikan guru musik. Harus balet, cari tempat balet misalnya. Atau guru atau teman. Oke? Misalnya kemudian senam lantai banyak. Bisa mahal, bisa murah, Mas. Kalau Anda pakai lembaga yang sudah punya nama, bayarnya mahal. Tapi kalau di Jogja untuk latihan senam, misalnya gitu, cari aja mahasiswa UNY jurusan senam. Juga itu komunitas menjadi penting juga Mas Ical ya, kira-kira ya. Jadi komunitas itu menjadi penting karena saling menguatkan ya. Iya. Kita berkomunitas. Jadi misalnya kayak saat ini. Hari ini kita mau bercerita tentang pelajaran geografi, Mas. Sebagai alumni geografi, saya pernah minta tolong ke Pak Dekan. Geografi untuk ngajar. Anak-anak bahagia bisa masuk ke ruangan dekan, bisa masuk ke ruangan laboratorium, diajari oleh profesor dengan cara yang menarik. Orang tuanya silakan titip di parkiran boleh, silakan titip nanti pulang baru ambil juga boleh. Tapi kan kita masing-masing punya jaringan. Mas Roni punya jaringan, Pak Suprajaga punya jaringan, saya punya jaringan. Kalau kita kumpulin jaringan masing-masing, kita akan ketemu guru-guru yang luar biasa tanpa kita sadari. Dan tidak bayar ya Mas ya? Karena teman sendiri. Tidak bayar Mas, itu menjadi murah. Bayangkan seorang profesor UGM, sekali ngomong per jam hitungannya berapa? Kita todong gratis dan dikasih makan lagi. Itu bukannya nggak mau atau mau ngajar, tapi takut sama kamu, Cal. Jadi dia terpaksa mengajar. Ini ada pertanyaan nih, Cal. Ada pertanyaan nih. Dari Mbak Titin Melinda. Nanya dong, gitu kan. Gimana mensiasati anak yang homeschooling tapi tanggung jawab mengelola waktunya itu belum ada ya gitu ya. Jadi istilahnya banyak idle time gitu ya. Mungkin terus jadi gadget sendiri karena kebanyakan di rumah banyak waktu luang semacam itu. Ini bagaimana nih untuk mensiasati itu agar anak itu kan biasanya kebanyakan di rumah nih. Terus bagaimana anaknya cuman ya nonton HP, YouTube-an itu kan jadi masalah sekarang ini ya. Itu bagaimana kira-kira? Ya. Mas Supra mungkin? Tambahan ya Mas ya. Menarik itu. Menarik. Tapi ada info terbaru Pak Mas Supra. Iya. Jadi akibat dari school at home itu beberapa teman-teman kami mengeluhkan kecenderungan gadget semakin meningkat, Mas. Karena semua kegiatan gadget. Ya, itu berbahaya ini. Itu berbahaya, Mas. Nah, berbahaya. Iya, berbahaya. Kalau di kami, ya alhamdulillah itu tidak terjadi. Kenapa? Anak-anak punya jam-jam tertentu. Kita punya waktu ngobrol yang sudah kita sepakati. Kita punya waktu bersama di rumah yang sudah kita sepakati. Waktu gadgeting mereka juga kita sudah atur. Bermain gadget sudah kita atur. Sudah ada aturannya. Bahkan ketika nonton film pun, yang sekarang ini ya banyak provider karena pandemi ini menggratiskan semua tontonan misalnya gitu ya. Itu cobaan juga buat kami. Emang bapaknya nggak pengen nonton apa?
Tapi ibunya cerewet. Kalau mau dididik anak kasih contoh dong, jangan cuma ngasih tahu diri sendiri main gadget. Jadi Cerewet tuh, itu terjadi keributan tuh. bisa dikatakan bahwa harus tetap disiplin ya, tetap harus ditegakkan aturan. Mau nggak ada cara lain gitu ya. Begitu nggak Mas Supra kira-kira? Mas Roni itu menarik itu Mbak Titin tadi, Bu Titin ya. Ini pertanyaannya saya kan nggak bisa interaktif ya. Itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama, apakah anaknya sebelumnya sekolah formal? Pertama, kalau iya, saya hipotesisnya sudah ketemu itu. Kalau dulunya sekolah formal, sehingga dia kalau sekolah formal dan dulu agak sedikit terpaksa, karena saya pengalamannya ada, dan itu tidur, main gadget, tidur, nggak ada kegiatan. Itulah yang disebut detoksifikasi. Detok. Kalau itu dulunya sekolah yang agak terpaksa. Atau yang kedua memang tidak ada sebuah diskusi yang nyaman. Tetapi orang tuanya, tolong belajar ini, belajar itu. Tetapi nggak pernah diajak rangkul untuk diskusi. Hari ini mau ngapain sih? Jadi, ini kemarin gini, meskipun kami itu sudah menerapkan homeschooling pada periode Ramadan kemarin, kami punya rencana proyek perubahan. Jadi setiap bulan itu ada proyek perubahan, proyek pergerakan. Jadi contohnya, yuk bapaknya yang Al-Qurannya nggak hafal-hafal itu gimana caranya berlatih, Bapak pengen latihan. Anaknya, gimana caranya supaya bisa jadi imam, misalnya, sederhana aja. Meskipun suratnya kulhu terus, rapoko, kan gitu. Tapi itu juga proyek perubahan. Dan akhirnya, saya di luar dugaan, mereka ada sebuah step-step melangkah yang lebih bagus. Nah, itu di-refresh terus. Jadi targetnya bisa jadi ada yang tidak bergerak. Misalnya, ada salah satu contoh ya, Chevrolet motor begitu produknya banyak. Tolong dong dibuat katalog, karena kemarin ada dari vendor dari Jepang datang, pengen lihat. Salah satu yang ditanyakan katalog produkmu kayak apa. Kelabakan nggak punya, padahal akhirnya sekarang disusun, meskipun agak lama. Itu salah satu proyek perubahan. Dan rupanya ketika kita punya proyek perubahan sendiri masing-masing, dan selalu dipresentasikan, kok tidak ada lagi proses-proses gadget. Gadgetnya yang ditonton, kita pada jam sekian nonton film yang rutin, pakai Netflix, jangan di TV sudah enggak, Netflix. Terus nonton tentang kuliner, film-film bagus-bagus. Hanya masalah mengemas gudeg di Jogja, tapi komentatornya orang luar, keren banget. Mas Supra. Itu yang detok tadi itu gimana? Maksudnya Mas, detok tadi. Menarik Mas, gini. Kalau dia, dulu masalahnya, ini pengalaman saya, pasti belum tentu ke orang lain ya. Andri itu, ketika mogok, mungkin 3-4 bulan itu, pertamanya pada saat homeschooling, dia udah senang. Tiap hari olahraga, bersih-bersih rumah, dan sebagainya. Tapi berikutnya, dia tidur, rambutnya gondrong kayak Mas Roni. Ya. Waduh. Iya, sampai... Nah, kenapa ini anak? Tetap kita biarkan saja. Itu proses detok. Mungkin 3 bulan. Dan setelah itu kita ajak diskusi pelan-pelan. Kita tetap rangkul. Tetap dirangkul. Lama-lama dia bisa menemukan. Diberikan ruang untuk diskusi. Ternyata bisa setelah detok itu dia langsung loncat-loncat jauh ke depan. Cepat sekali menyesuaikan. Dan cari sekolah, cari beasiswa, kita tidak tahu komunikasi, dia nyari sendiri. Kita hanya merawat. Cari uangnya murah, kita nggak transportnya nggak pakai, ujian nggak pakai, SPP nggak pakai. Dibilang mahal mana? Beasiswa di mana-mana ada. Paling ujian TOEFL 1,7, yang lainnya belajar menyelesaikan soal, ujian penyetaraan. Kalau di sekolah akreditasi piro iki. Nah, liyane uangnya beli
alat musik, beli alat selam, malah sisa Mas. Ya, Jadi betul. murah banget. Oke. Toko kode larang. Ya, Mas. Ini sayang sekali. Kayaknya masih banyak pertanyaan ini dari teman-teman ini. Walaupun ada 200-an orang yang menonton ini kayaknya, tapi sayang sekali waktunya kita terbatas. Jadi mungkin saya harap ini tidak yang terakhir nanti. Kita mungkin akan ngobrol yang lebih segmented, yang lebih dalam. Ini semacam perkenalan. Nanti buat teman-teman tadi yang sudah dibacakan pertanyaannya, mohon kirimkan alamat ke inbox saya untuk nanti bisa dikirim buku dari istri Mas Supra ini. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung dengan kita. Semoga kita bisa ketemu lagi dengan tema yang lain lebih menarik masih bersama saya. Terima kasih.